Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media visio.id. Aku opening dulu ya, Kak. Ya, silahkan. Oke. Selamat malam teman-teman, selamat bergabung kembali lagi di Sunday Movement bersama saya Gigi Triana dan narasumber kita Kak Atika Hanun SFK atau biasa yang dipanggil dengan Kak Tiknun. Nah, sekedar info sedikit, Kak Tiknun ini dulunya mengemban pendidikan S1 di fisioterapi Asa Unggul dan mengambil fisioterapi profesi di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, beliau ini concern di bidang muskuloskeletal, tepatnya manual terapi. Saat ini Kak Tiknun bekerja di klinik fisioterapi Esa Unggul bersama Bapak Manual Terapi Indonesia, yaitu Bapak Sugianto. Nah, gimana Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Gimana sih kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi S2 jadi? Gimana Kak? Insya Allah lagi di luar. Oh, lagi sibuk Kak? Nggak begitu sih, libur panjang seminggu ini. Weekend ya? Iya. Tapi di klinik masih ini ya, masih apa? Masih lagi off atau gimana? Di klinik masih pakai standar COVID biasa. Katanya kalau orang sakit kan nggak libur sih. Iya bener. Tetap kan di JAS masih kan? Aku udah nggak lagi karena udah nggak, baru sebulan sih. Sekarang gimana? Aku lagi pulang, lagi persiapan buat S2. Doain aja. Sip, semoga lancar. Ya. Halo semuanya, selamat bergabung. Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komen di bawah. Boleh nanya sekitar proses fisioterapi ataupun yang lain. Karena kan Kak Tiknun pernah ikut course Mulivin ya Kak? Aku OMPT. Oh, ORPT. Yang OMPT. OMPT. Oh, yang orthopedic musculoskeletal. Yang sama pembicaraan dari India ya? Dari COMPT punyanya Amerika ya, Pak, Kanada gitu, lupa aku. Bukan yang sama Pak Aris Barsono itu ya? Iya, yang sama Pak Ari, tapi pembicaranya Andre, dia dari Kanada. Oh gitu. Beda-beda setiap sesinya. Oh iya sih, banyak ya pembicaranya. Oke, kita mulai aja ya Kak. Hari ini temanya proses fisioterapi. Kita sharing santai aja ya. Ya, santai aja ya. Iya, santai aja. Tanya-tanya aja sih. Aku bingung soalnya. Iya. Iya, yang penting kita saling sharing tentang fisioterapi biar kedepannya lebih baik ya. Ya. Karena banyak juga kan di luar sana tuh yang nggak tahu tentang fisioterapi. Kayak waktu aku di Jets aja tuh banyak kayak dapetnya tuh limpahan kedua gitu. Jadi nggak pure mereka memilih fisioterapi jadi role buat rehabilitasi, tapi mereka jadiin fisioterapi tuh kayak pilihan keberapa gitu. Iya. Alternatif ya, udah kemana-mana gitu. Udah kemana-mana, tiba-tiba kayak akhirnya udah mentok banget tuh, nggak nemu-nemu, akhirnya baru ke fisioterapi gitu. Banyak nggak sih Kak nemuin case yang kayak gitu? Banyak banget, itu udah kemana-mana, udah diurut ke sana ke sini, ujung-ujungnya udah ke fisio ya kan. Udah memar-memar segala macam baru ke fisio. Udah kayak problemnya tuh udah bukan satu lagi gitu, tapi kayak udah kompleks gitu. Benar-benar. Nah, berhubung malam ini pembahasannya tentang proses fisioterapi, aku mau nanya nih Kak, kan di fisio tuh banyak ya proses untuk sampai kita dari history taking sampai ke dokumentasi kan ada, ya kalau dijabarin tuh ada 10 lah ya step-stepannya. Bisa nggak sih Kakak tuh kayak ngejelasin secara umumnya aja, kayak apa aja sih yang harus kita identifikasi gitu dalam untuk mengidentifikasi suatu patologi dengan proses fisioterapi gitu. Ya, oke. Dijabarin pakai bahasa pada umumnya aja ya.
Iya benar. Jadi sekarang itu yang terbaru kan ada 10 langkah ya, 10 langkah, 10 tahapan proses fisioterapi. Nah biasanya yang pertama itu biasanya history taking. Kalau yang dari SO unggul mungkin udah biasa sama namanya HOAK. Cuma sekarang ini rata-rata di yang lain masih pakai SOAP, SOAP. Nah kalau HOAK ini jadi kalau pertama kan pasien komplain, pasien punya keluhan, kita tanganin, terus kita udah punya pikiran kan, kita udah mikir nih, kira-kira kasusnya ini nih, taruhlah misalkan kamu ngambilnya biasalah standar frozen shoulder gitu kan. Nah, terus kamu masuk ke history taking, kamu uji hipotesis kamu yang tadi, yang frozen shoulder itu, caranya kamu kasih pertanyaan kan ke dia. Ya, jadi tahapan pertama itu ada history taking. Jadi di situ kita uji hipotesis kita. Kita mau buktiin benar nggak sih itu patologi yang kita maksud gitu. Terus kalau misalkan, jadi sekarang pakai sistemnya HOAK, jawabannya cuma iya atau enggak doang. Jadi pasien udah nggak disuruh cerita. Pasien pasti datang langsung nyampein keluhannya. Jadi pasien udah nggak disuruh cerita lagi panjang gitu. Jadi cuttingnya juga kadang bingung kan kita kalau pasien cerita. Jadi kelamaan di tanya-tanyanya. Kalau udah positif, kalau misalkan HOAK, misalkan oh ya udah benar nih positif, ya udah lanjut ke inspeksi. Tapi kalau negatif, kalian cari hipotesis lainnya. Terus inspeksi, kalau inspeksi standar biasanya ada statis, ada dinamis, ya kan? Kalau tuh ralat ketika lulusan profesi UMS Zul katanya. Oh iya. Ya bener kan ya tadi Muhammadiyah. UMM kamu bilangnya Malang. Oh UMM, sorry. Iya. Universitas Muhammadiyah Surakarta, iya. Iya. Gak apa-apa. Oke, lanjut ya tadi ya. Setelah history taking kita punya tahapan kedua itu inspeksi. Inspeksi itu masih dalam bentuk asesmen biasa. Kita cuma lihat ada inspeksi statis sama dinamis. Kalau statis bisa kita lihat secara keseluruhan dari posturnya gimana. Tapi kalau misalkan dinamis, misalkan dia punya case di lutut, ya udah lihat aja misalkan cara jalannya atau gimana, itu kan dinamis, dia bergerak. Oke, lanjut lagi ya. Setelah inspeksi ada yang ketiga itu regional screening sama quick test. Nah, regional screening itu fungsinya kita cuma mau tahu dari mana regio itu berasal gitu. Jadi kita cuma mau mastiin itu, misalkan itu beneran dari bahu, bukan dari leher. Kalau misalkan kita mau cari misalkan di bahu, ya udah berarti abduksi elevasi, standar abduksi elevasi. Kita misalkan impeach, kita cari painful arc-nya. Kalau misalkan frozen, kita cari scapulohumeral rhythm-nya. Gitu. Nah, sebelum itu kita harus uji dulu di cervicalnya. Jadi beneran dari bahu atau dari cervical. Gitu. Kalau cervical biasa standar, fleksi, ekstensi. Oh ya nih, sekedar ya, kalau standar nih, kalau misal aku kasih informasi aja, kalau masih bingung, di sini kan masih kayaknya banyak maba-maba juga. Nah, iya nih, kelihatan banyak banget maba. Iya, kayaknya banyak maba. Jadi regional screening itu kita cuma mau tahu dari mana regio itu, di mana sih regionya yang benar-benar kena gitu. Jadi aku kasih contoh misalkan di cervical ada fleksi ekstensi cervical. Terus kalau shoulder ada abduksi elevasi. Kalau elbow ada fleksi ekstensi. Kita cuma mau tahu doang, cuma mau mastiin dari regio mana. Kalau misalkan lumbal sama fleksi ekstensi, hip, petrik, kontrapetrik gitu. Standarnya gitu aja sih. Sekedar ingetin. Terus quick test biasanya bisa ya Zi, kalau misalkan kita di cervical atau di spine biasanya ada Spurling ya. Iya, Spurling. Ada Spurling test. Itu masuknya juga sebenarnya ke quick test kan. Apalagi Zi yang kamu inilah, kamu juga kan tahu. Yang nggak kalah penting tuh ROS sama red flag kali ya. Nah. setelah itu kalau regional screeningnya udah pasti, misalkan oh ya udah nih regional screeningnya benar nih dia dari bahu,
udah positif, benar-benar dari bahu, lanjut lagi ke review of system sama ke regional review of system sama red flag-nya. Red flag. Gitu. Kalau review of system itu biasanya terkait ya, terkait cuma kayak misalkan dari bahu pasiennya ngeluh sakit di bahu, kira-kira kita cari sistem apa sih yang keluhannya kira-kira bisa sampai juga ke bahu. Contohnya biasa umumnya kan kardiovaskular ya Zia. Ya, kardiovaskular. Deket sama paru-paru. Ya. Nah, kardiovaskular ketika dia timbul ada keluhan, biasanya kan kayak ada rasa kesemutan atau rasa nyeri di dada sampai ke lengan kan. Nah, makanya kita mau mastiin dulu kalau itu bukan dari kardiovaskular ya, tapi benar-benar dari bahunya. Itu contohnya. Terus kalau misalkan apa namanya, kardiovaskular terganggu, misalkan ada angina pectoris, masuknya ke red flag ya. Iya. Nah, jadi nanti review of system ini berhubungan banget nih sama red flag. Kalau misalkan dia ada misalkan ada gangguan di kardiovaskularnya, pastikan misalkan dia itu masuknya ke red flag atau bukan. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada gangguan sistemik gitu, itu oke lah. Lanjut lagi, kalau itu aman, kalau nggak ada red flag, baru bisa lanjut ke tes fungsi atau tes dulu kita nyebutnya apa sih, pemeriksaan khusus ya? Pemeriksaan PFG, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus kan? Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan spesifik gitulah. Spesifik. Iya, tapi kalau misalkan red flag-nya negatif, red flag-nya positif, kita refer ke dokter yang kompeten, gitu. Karena itu bukan ranah kita lagi. Ya, habis itu kita sampai mana tadi sih? Review of system udah, red flag udah. Assessment ini apa? Kayak anatomic impairment gitu. Jadi assessment, masuk ke assessment anatomik, terus function. Oke. Berarti kita masuk ke ini tadi kan tes spesifik ya, tes khusus sudah kan? Biasalah itu kayak misalkan kalau misalkan kita mau bahu ya, contoh paling gampang aja lah, bahu misalkan untuk tahu dia ada impingement atau enggak, kita bisa kasih Hawkin Kennedy gitu-gitu kan, kayak NIR test, itu masuknya ke tes spesifik gitu. Lanjut lagi kita ke berarti masuknya mau lihat apa? Mau lihat apa? Masuk ke ini lagi Kak, apa? Kalau misalnya di kapsul, terus nanti tesnya GPM gitu. Nah, itu rumus lagi. Kalau misalkan yang kena itu, rumus. Kalau misalkan yang kena itu joint surface, ya rumus biasa. Kalau saya yang kena joint surface itu tes khususnya biasanya kita pakai apa namanya, GPM, joint plane movement, GPM test. Terus kita pakai passive test, karena kalau kita mau cek lagi capsular ligament, kita cek stability testnya. Itu. Terus kalau otot tendomuskular biasanya otot itu kalau dia yang tendon biasanya kita kasih eccentric ya, assessmentnya pakai eccentric test. Tapi kalau misalkan muscle kita pakai isometric test, kita pakai isometric test, kita pakai stretch test gitu kan, pakai stretch test. Lanjut lagi sampai di mana lagi? Oh ya, kalau nervus misalkan perifer. Misalkan di upper kita punya namanya upper limb tension test, ULTT. ULTT. Upper limb, benar. Kalau yang bawah LLTT ya, LLTT. Ya, lower limb tension. Lower limb tension. Ya, namanya lower limb tension. Iya. Jadi kalau aku sih gampangnya itu kayak udah rumus aja gitu. Nanti kalau udah ketemu asesmennya, tesnya udah pasti nanti intervensinya gampang lah. Itu nanti pakai rumus juga di intervensi. Gitu. Sebenarnya juga kayak dari asesmen bisa kita jadikan intervensi juga kan? Benar. Itu betul. Apalagi ya?
Udah sih kayaknya. Sama satu lagi kalau saraf biasanya kita kasih nerve gliding test ya. Gliding. Iya. Nerve gliding test. Gliding, neural mobilization, neural mobilization test kali ya. Pakai tes. Iya. Pakai Ya. tes. Nah, pakai tes. Kalau udah mobilization di tesnya dihilangin jadinya intervensi. Iya. Gitu. Apalagi setelah itu baru kita masuk ke diagnosis fisioterapi. Diagnosis. Iya. Jadi kita bikin diagnosis itu diagnosis fisioterapi ya, tentunya berdasarkan ICF. Gitu. Jadi beda sama ICD ya. Misalnya di ICD-nya frozen shoulder, tapi diagnosa fisioterapisnya bisa beda. Karena kan lihat juga apakah ada capsular pattern gitu atau enggak. Jadi diagnosisnya sesuai sama apa yang kita temuin pas waktu asesmen awal. Yes, betul. Jadi diagnosisnya udah beda lagi sama misalkan dari dokter, misalnya udah beda lagi sama ICD. Ke dokter kan biasanya ngasih ICD. Nah, kita jabarin ke ICF, kayak anatomic impairment-nya apa, functional impairment-nya apa, maksud activity limitation, sampai participasi restriction. Udah, terus habis itu kita masuk ke prognosis. Iya. Prognosis fungsional. Iya, benar. Jadi apa yang Zizi tahu tentang ini prognosis fungsional? Jadi kita mengarah ke fungsinya lagi biar bisa balik lagi. Misalnya kayak misal dia case-nya frozen shoulder gitu kan. Nah, dia nggak bisa untuk nyisir rambut gitu. Berarti function kita sampai untuk mungkin short planningnya untuk bisa nyisir rambut gitu, angkat tangan, full ROM. Oke. Udah oke Zi. Nah, di sini sekedar nambahin ya. Kalau prognosis fungsional itu gampangnya itu berapa lama waktu yang kita perlukan untuk pasien itu recovery. Jadi balik ke fungsi normalnya. Kayak misalkan tadi Zizi bilang dia bisa nyisir rambut lagi kapan, berapa lama. Nah, jadi prognosis itu kita nanti misalkan saya punya kasus tenis elbow misalkan tipe 4 lah yang gampang sembuh ya, misalkan yang gampang sembuh. Misalkan udah yang gampang sembuh misalkan berarti normal function dalam berapa minggu, dalam 2 minggu misalkan gitu. Jadi pakai waktu berapa lama waktu yang diperlukan gitu untuk proses recovery-nya. Sesuai sama jaringan yang terkena gitu ya. Iya, betul. Nanti dilihat lagi. Jadi kalau misalkan pasiennya fraktur, lihat lagi nanti merujuknya ke bone healing proses lagi. Sama dilihat juga environment faktornya gitu. Jadi faktor internal sama eksternalnya gimana. Betul. Jadi kita nggak bisa cuman mandangnya satu case doang, tapi kita semuanya harus dikaji ya kan ya. Tapi ini kalau misalkan ada pertanyaan nanti aja apa dijawab langsung? Mungkin kita selesai dulu kali yang ini dulu Kak. Oke. Nanti kita baru masuk lagi. Oke, ikut moderatornya aja. Oke. Ikut yang punya room. Iya. Aduh, kita santai aja sih sebenarnya, sharing doang. Lanjut lagi berarti kalau prognosis udah, kita udah tahu berapa lama waktu yang kita perluin, lanjut lagi ke planning. Planningnya udah biasanya kan short term, long term gitu kan. Ya bisa lah. Gampang lah. Terus kalau habis planning intervensi. Intervensinya itu harus sesuai program, urutan sama dosisnya. Nah, nanti tergantung aktualisasi patologinya, aktualitas patologi, terus dari kronik, ya pokoknya dari disabilitasnya gitulah, dari merujuk FITT itu. Habis itu apa lagi? Habis intervensi, evaluasi ya? Evaluasi. Nah, terakhir evaluasi dan dokumentasi. Ya, jadi kayak misalkan kita mau nanya disabilitasnya, kita harus punya measurement apa namanya Zi? Alat ukur.
Instrumen pengukuran ya, betul. Ya. Instrumen pengukuran. Jadi kita harus punya instrumen pengukurannya. Misalkan secara kita mau lihat fungsional, kita cari instrumen pengukuran ke arah fungsional. Kita mau ngomongin disabilitas ke arah disabilitas. Terus kita mau ngomongin impairment yang biasa kayak misalkan dari nyeri juga, kita biasa pakai FAS gitu kan? Iya. Pakai FAS atau NRS, apapun itulah buat impairmentnya. Udah. Iya, oh iya, sekedar buat info aja, buat kan banyak juga nih kayaknya maba-maba kan biasanya sering banget ya dikasih tugas, apalagi lagi kuliah online pasti banyak kan, kayak mungkin ya kalau aku pas waktu kuliah dulu tuh sering banget dikasih tugas cari alat ukur yang sesuai sama misalnya buat disabilitas apa gitu. Nah, aku kasih info aja. Kalau biasanya tuh untuk web untuk cari alat ukur gitu, dia di www.seralap.org ya. Nah, itu banyak. Jadi kita tinggal search aja, mau carinya disabilitas bisa, terus endurance bisa. Jadi tinggal pilih di sana. Di sana tuh lengkap banget. Sampai dijabarin tuh apa namanya? SNSP-nya. Jadi bisa dilihat validitasnya gimana, reliabilitasnya gimana gitu. Gitu. Jadi lihat aja di seralap.org kalau mau cari instrumen pengukuran. Banyak banget di situ. Banyak banget. Ya tadi Zizi bilang udah ketahuan di situ sensitivity sama specificity-nya. Jadi udahlah reliability-nya gimana itu udah ketahuan. Jadi banyak banget. Jadi nggak ada lagi kayak alasan kayak aduh bingung nih gitu. Mau nentuin alat ukurnya apa gitu, apalagi yang sedang mau skripsi ya kan, skripsi kita harus punya alat ukur yang ibaratnya kita harus punya validitas yang bagus gitu, karena jangan yang subjektif, kita kalau bisa carinya yang objektif gitu. Ulang Kak, apa namanya Kak? Seralap.org. www.seralap.org. Oke. Kalau mau bertanya, teman-teman semuanya silahkan drop pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita kayaknya coba jawabin dulu deh Kak pertanyaan di sini. Lagi loading ya. Sorry, paketnya habis. Aduh. Udah. Kak, ini ada pertanyaan nih dari Sindri Triana. Suka duka seorang fisioterapis apa nih Kak? Saya maba soalnya. Suka dukanya nih Kak ditanyain. Waduh, banyak. Banyak ya. Belajarnya susah. Terus apa lagi ya? Dibilang tukang urut. Sedih pokoknya. Udah sekolah lama-lama dibilang tukang urut. Ya benar, dibilangnya tukang urut. Aduh. Silahkan Kak El tanya aja nggak apa-apa Kak El. Kak, gimana? Anissa namanya bukan dot apa? Oh, ntar deh aku tulis aja di sininya. Tulis aja situ nih, dikasih pin. Di pin. Iya. Kak, ayatnya tuh, Kak gimana caranya biar hafal anatomi? Lah, caranya dihafal, dikasih singkatan aja kalau misalkan susah. Tapi kalau aku biasa dihafal aja sih, emang nggak ada yang misalkan sternocleidomastoideus gampangnya SCM gitu. Iya. Kalau aku sih tipsnya buat hafal anatomi tuh jangan dihafal sih. Jadi kayak dirasain. Kan kita tuh nggak sekedar menghafal aja namanya, tapi kita juga harus tahu kan gerakannya apa gitu. Misalnya otot ini, itu tuh buat apa. Jadi kalau aku, karena kita fisioterapi itu berhubungan sama diri sendiri, jadi kayak balikin ke diri kita sendiri gitu.
Misalnya buat otot trapezius kan ada tiga bagian. Nah, coba lihat dulu gambarnya, terus lihat taruhnya di sini gitu. Oh, gimana sih kerjanya? Jadi sambil dipegang ototnya, kalau misalnya ototnya kontraksi, oh berarti kontraksinya besar, oh berarti itu kerja utamanya gitu. Jadi nggak perlu hafal yang plek-plek banget gitu, tapi harus dipahamin juga di diri kita sendiri gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Nah, begitu caranya. Beda-beda sih cara. Kayaknya bercanda dulu nih, kayak susah nggak sih Kak jadi fisioterapi? Iya. Aduh. Susah nggak sih Kak kerja jadi fisioterapi? Susah nggak ya? Gimana Kak? Susah nggak? Enggak. Susah gampang lah Kak. Kalau nggak punya uang lagi COVID, cari aja visitan. Aduh. Cari aja yang prospeknya. Dibilang susah, enggak juga ya? Buat divisit Kak. Enggak susah Kak. Enggak susah Kak, soalnya di klinik ada yang ditanya. Aduh. Dari Kak Sadatul Husnia nih Kak, gimana Kak caranya nentuin prognosis? Cara nentuin prognosis fungsional ya. Jadi caranya sebenarnya kita nanti merujuk lagi, kita lihat lagi jurnal-jurnal literaturnya. Misalkan lagi ngambil kasus fraktur. Kalau gampangnya dia fraktur. Nah nanti kita larinya biasanya ke bone healing proses. Nanti kita larinya ke situ. Kalau misalkan muscle biasa nanti jadinya larinya ke kita lihat soft tissue healing berapa lama gitu. Terus kalau misalkan yang lain, kasus-kasus yang lain misalkan malas gitu nyarinya atau masih bingung, cari aja di jurnal, biasanya ada. Kita biasanya bisa merujuk ke jurnal itu, dipakai patokannya berapa lama. Jadi misalkan bilang ke pasien, kita coba 3-4 kali atau 3-6 kali gitu bisa. Ini yang ngadat sinyal aku apa sinyal Zizi? Aku enggak sih. Kayaknya dari sinyal. Aman ya, kan lancar? Aku lancar sekarang, udah lancar. Ya. Tapi aku ngomong nggak putus-putus kan? Tapi ini lagi putus nih. Kayak sinyalnya. Ya, aku malah Zizi yang nggak jalan. Oh iya. Ya. Udah kali ya. Dah. Sama nentuin prognosis, kayaknya kalau bisa sih ya, kayak saran dari yang ahli gitu. Kayak Pak Sugi sering banget nggak bilangnya, kita tuh suka, kan kita nggak tahu nih kemungkinan yang terjadi setelahnya. Misalnya kita harus lihat juga, pikirin gimana orang ini tuh motivasinya gitu. Jadi misalnya di jurnalnya itu 4 kali treatment udah baik, mungkin kita bisa nentuinnya mungkin 6 kali gitu. Tapi kalau misalnya di sebelum 6 kali udah lebih baik, itu tuh kayak udah keuntungan sendiri nggak sih Kak? Kayak udah ini gitu. Jadi kayak dia pasien tuh makin percaya sama kita. Benar. Jadi itu selain ke jurnal atau enggak, terus kita lihat beberapa proses-proses penyembuhan, sebenarnya prognosis faktor itu juga penting. Jadi dilihat dari usia juga. Terus kalau misalkan dia memang ya dia perhatiin juga berat badannya, dia overweight atau enggak, gitu sih, banyak faktor. Terus dari dia latihan home exercise-nya gimana di rumah, dilakuin atau enggak gitu. Iya, karena Oke, lanjut Ci. Apa? Enggak, karena home exercise kan penting juga kan. Kalau misalnya kita ngarapin cuma dari fisioterapisnya aja, paling enggak tuh sejam atau 2 jam bisa, atau ya 1,5 jam lah ya, kita ngambil tengahnya. Kalau misalnya mereka tidak melakukan home treatment di rumah, apa yang udah kita kasih tahu, kayak
ya akhirnya lama juga kan prosesnya. Tapi kalau misalnya motivasi pasiennya baik, di rumah dia rajin, ya itu untuk proses penyembuhannya juga lebih cepat gitu. Ya, setuju. Oke, apalagi sih? Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau D3 itu praktek di rumah sakit semester berapa Kak? Aku nggak tahu. Gimana Kak? Kalau D3 itu praktek di rumah sakit semester berapa Kak? D3 praktek di rumah sakit semester berapa ya? Kayaknya semester 4 mereka udah bisa mulai praktek deh, tapi aku nggak tahu jelasnya. Iya. Tapi aku nggak tahu jelasnya. Benar. Kalau di S1 sih, kalau di S1 nggak ada praktek, adanya preklinik, itu juga cuma observasi. Nah, kalau mau full praktek biasanya harus profesi dulu gitu. Tapi kalau D3 kayaknya mereka dari semester 4 kalau nggak salah, pas semester 3 mereka udah mulai diturunin ke lahan gitu, maksudnya udah mulai belajar di lahan. Aduh, ini pertanyaannya. Kita lanjut ya Kak. Dari Rindarin. Kak, aku maba nih, bedanya fisioterapis sama tukang urut apa Kak? Aduh, giper nih ditanya Ibu Merinda. bedanya fisioterapi sekolah, untuk ngurut kayak enggak sekenanya doang. Based on pengalaman aja Kak. Aduh. Oke. Susah-susah nih pertanyaannya nih sih. Iya. Mau nanya dari Dewa Angga, mau nanya kalau di praktek perlu nggak sih Kak diisi kode ICF-nya gitu? Di praktek perlu nggak kode ICF-nya gitu? Nggak usah. Angga nih kayaknya kelompok yang besok mau praktek di klinik Senin. Tapi online nggak. Ditanya. Nggak usah. Aku nggak mau ngerepotin, nggak usah dimasukin ICF-nya. Serius nggak usah. Serius, karena ya sebenarnya udah ada ICF yang online sekarang. Jadi tinggal searching doang, tinggal functionalnya apa, structure-nya apa. Itu udah gampang nggak? Cuma kalau untuk praktek nggak usah. Udah nulis di rekam medis aja udah alhamdulillah, udah syukur nggak? Rekam medisnya aja udah panjang ya Kak, 10 yang iya makanya. Aduh. Oke, lanjut. Aku lanjut ke pertanyaan dari aku dulu ya, ntar kita balik lagi ke pertanyaan yang di kolom komentar. Menurut Kakak nih Kak, seberapa penting apa sih fisioterapis tuh harus paham banget dalam mengaplikasiin proses fisioterapi gitu, untuk mengidentifikasi suatu patologi? Sebenarnya untuk melakukan proses fisioterapi itu diperlukan penguasaan patologi sebenarnya ya Ji. Jadi patologi dulu baru proses fisioterapi. Jadi nanti gimana ya? Jadi karena dalam pemeriksaan kita harus harus ngelihat patologinya itu kan. Dalam pemeriksaan kita harus ngelihat patologinya itu. Jadi kalau kita paham patofungsionalnya, kita paham secara kinematiknya, itu kayaknya bakal gampang ngelakuin proses fisioterapi semuanya, semua dari awal sampai akhir gitu. Jadi emang bener-bener kalau untuk proses fisioterapi ini di awal kan, di awal aja sebenarnya ketika pasien udah mulai ngeluh ke kita harus tahu, oh ini patologi apa gitu, kira-kira ini apa ya gitu. Jadi penguasaan patologi dulu baru proses fisioterapi gitu sih. Nah nanti balik lagi ke clinical reasoning-nya. Iya, karena kan kayak clinical reasoning kan di pondasi ini dari basic Kak. Sorry. Oke, lanjut. Ada iklan sebentar. Kalau aku sih, kenapa basic patologi itu penting banget?
Karena untuk menjembatanin sampai ke proses, kalau misalnya kita blank di patologi itu nggak bisa untuk nyampe ke proses kalau menurutku gitu. Karena apa yang ada di proses itu didasarin sama ya tadi yang kakak bilang tadi kan, biomekaniknya gitu. Karena kita nggak bisa mengkotak-kotakan, oh nggak bisa, ya udah di sini kita taunya dikit aja, di sini taunya dikit aja, tapi kayak kita harus menyelamin semuanya gitu, biar biar proses kita mateng. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Tuh, jadi intinya penguasaan patologi dulu, patofisiologi, baru bisa masuk ke proses fisioterapi itu, gitu. Baru bisa masuk ke history taking dulu, gitu. Oke. Oke. Balik lagi ke ini ya Kak, kolom komentar. Dari Alia 12, Kak izin tanya dong, kalau tes spesifik ROS buat mau lihat red flag atau enggak itu seenggaknya kita lakuin berapa tes ya Kak? Oh, gitu. Kalau untuk kalau ROS itu sebenarnya kita pertama tanya dulu kalau misalnya review sistem ke pasiennya. Jadi pasien biasanya punya pemeriksaan, punya riwayat catatan medis biasanya. Pasien punya catatan medis sebelumnya, kayak misalkan dia punya diabetes atau dia punya gangguan kardiovaskular, gangguan hormon, itu biasanya pasien udah tahu biasanya. Tapi kalau misalkan untuk kasus-kasus misalkan pasien mengalami nyeri pada pinggang gitu, misalkan pasien mengalami nyeri di pinggang tuh semuanya, nggak spesifik di kanan kiri, tapi hampir semua bagian pinggang. Terus dia nyeri di bagian abdomennya, di bagian perutnya, entah kanan entah kiri. Nah, itu biasanya sign ke arah ginjal biasanya. Nah, nanti ada spesifik tesnya untuk itu, gitu. Nanti spesifik tesnya gampang aja sih, di belakang, di punggungnya, terus dilihat di ujung yang ini sih, tulang rusuk. Apa kosta fluktuantes kalau bahasa anatomi. Ya, jadi nanti dipukul gitu pakai tangan. Kalau itu sakit, terus nyerinya persis kayak itu, berarti itu dari ginjal gitu. Terus kalau misalkan yang gampang kayak appendicitis, usus buntu, misalkan kasus usus buntu, biasanya nyeri di perut kanan bagian bawah. Ada pasien itu nanti kayak nyaru, misalkan pasien ngeluhnya iya nih kayak di bagian perut bagian bawah saya, atau enggak mungkin kalau kalian dia bilang selangkangan di agak daerah inguinal itu agak nyeri, misalkan dia bilang nyeri. Nah, itu kalau inguinal berarti kita curiganya ke hip kan. Nah, kita tes dulu regional screeningnya, hip Patrick kontra Patrick misalkan. Oke. Setelah itu misalkan positif, misalkan kita mau mastiin nih, atau enggak Patrick kontra Patrick negatif lah, taruh Patrick kontra Patrick negatif. Terus kita lakuin misalkan refleks kok di perut kanan bagian bawah. Nah, itu bisa dites, biasanya pakai ditekan poin, namanya McBurney point di perut kanan bagian bawahnya, sama nanti kakinya bisa di hipnya ekstensi. Nah, hipnya ekstensi, sama ada namanya obturator sign. Jadi lutut obturator sign. Jadi lututnya fleksi, hipnya fleksi, terus diarah gerakan ke eksternal rotasi. Gitu. Banyak tes ya. Itu ada di pelajaran red flag biasanya. Iya. Itu. Oke, lanjut ya Kak. Kita lanjut pertanyaan dari KL nih. Faktor apa aja sih Kak yang mempengaruhi prognosis? Satu faktor biasanya faktor ini Kak, grade patologinya biasanya. Grade patologinya, terus aktualitasnya kayak gimana? Aktualitas tinggi kah, aktualitas rendah, atau aktualitas sedang. Nah, terus kalau dari aktualitas udah, dari grade patologi udah, habis itu kita lari juga ke usia, sama biasanya kita ke eksternal faktornya juga, gitu.
Eksternal sama internal faktor biasanya kan, overweight masuknya ke internal sama eksternal faktor. Udah, kalau aku itu, aduh, banyak ya Zia ya. Banyak Kak. Aduh. Oke, lanjut ke Michael 005 ya Kak. Kak, izin nanya, ada kasus frozen shoulder, tapi di bagian tricepnya ada benjolan Kak. Tindakan apa yang harus dilakukan dulu Kak? Oke, pertama kalau misalkan dia ada benjolan, di gimana ya, dipastikan dulu nih benjolan itu sebenarnya mengganggu atau enggak. Tapi kalau misalkan emang dia frozen shoulder, kan dia tuh di tricep, lumayan lah, maksudnya enggak yang benar-benar di shoulder banget, jauh lah gitu. Kalau misalkan dia enggak ngeganggu, benjolan ngeganggu, misalkan tanya dulu misalkan ada benjolan, kalau malam hari ada demam apa enggak, ada keringat dingin atau enggak kalau malam hari gitu. Kayak kalau misalkan enggak ada, aman, ya udah lanjut aja. Berarti kamu lanjut aja di frozen shoulder-nya itu di bahunya, nggak usah di otak-atik tricepnya. Benjolan itu bisa jadi ganglion, bisa jadi ya banyak hal lah, selama itu nggak mengganggu dan emang nggak ada riwayat kayak demam, penurunan berat badan, itu oke lah, bisa dilanjut karena fokusnya kan di shoulder gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Di Yuliani. Kak mau nanya, dalam proses asesmen ke pasien itu lebih mengarah ke simptom patologinya atau lebih ke fungsional ADL-nya Kak? Tips cepat dalam asesmennya gimana ya Kak? Makasih Kak. Oke, sama-sama. Sama-sama. Udah dijawab tuh, oke sama-sama. Jadi kalau misalkan, jadi kan kita tadi belajar ICF nih ya dia, kita belajar ICF. Nah, itu kan ada body structure impairment sama body function impairment. Nanti juga ada activity limitation-nya. Jadi itu semua penting sih. ADL itu biasanya kita perbaiki dulu secara simptomnya, kayak misalkan kita perbaiki dulu secara anatomiknya. Itu nanti biasanya ADL-nya dia ngikutin gitu. Jadi bener-bener fokus dulu di strukturnya. Fokus di strukturnya apa yang bermasalah. Setelah itu beres misalkan atau enggak, setelah itu baru kamu kerjain, misalkan kamu mau lari ke, misalkan turunin nyeri baru misalkan tambah gerak, tambah ROM-nya gitu. Tips cepat dalam proses asesmennya gimana Kak? Gimana ya? Ya nanti praktek jam terbang biasanya. Iya, bener, jam terbang. Iya. Sebenarnya kalau udah hafal rumusnya sih nggak terlalu makan banyak waktu juga sih kalau udah hafal rumusnya. Ya. Nanti kalau udah sering ketemu sama pasien, ntar lama-lama kira-kira ini kayaknya ini gitu. Oh iya. Jadi lama-lama terlatih sendiri. Tangannya udah nggak suci lagi gitu kalau kata. Iya benar. Oke. Ini Kak Fajar nih, say hi dulu Kak. Iya, udah nggak usah dihiraukan. Oke, lanjut ke Kak Ahmad Sofian Syori. Izin bertanya, untuk prognosis hitam sanam fungsional kosmetikam apakah pada setiap kasus memiliki prognosis yang pasti Kak? Oke. Kayak sekarang kita kita kan fisioterapi, jadi sebenarnya prognosisnya lebih ke fungsional. Kalau dulu kita masih belajar vitam, sanam, kosmetikam, nah itu sekarang udah nggak dipakai gitu kalau untuk di fisioterapi. Tapi biasanya larinya ke fungsional, gitu, ke fungsional. Apakah pada setiap kasus memiliki prognosis yang pasti? Sebenarnya nggak ada yang pasti. Itu nanti dibalik lagi, reevaluasi lagi. Setiap kamu ketemu pasien, evaluasi terus gitu. Nanti bisa jadi prognosisnya bisa jadi jangka masa penyembuhannya lebih lama, atau bisa jadi malah bisa lebih singkat gitu. Nanti dilihat lagi dari kondisi pasien itu. Gitu, dievaluasi. Sama kayak sistemnya EBP ya, jadi kan ada 3 pilar tuh. Jadi pertama itu kita lihat basic jurnalnya kayak gimana, terus apa sih yang satunya lagi itu
apa sih, penerimaan dari pasiennya, yang satunya lagi kualitas dari fisioterapisnya. Jadi misalnya di jurnal kan banyaknya jurnal-jurnal apa, jurnal level 1 yang jadi acuan kan biasanya dari luar negeri. Kita nggak bisa nggak bisa kayak mengkopes banget gitu, karena kan kulturnya beda. Jadi bener-bener dilihat lagi, balik lagi ke pasiennya. Misalnya yang pasien ini kulturnya kayak gini, berarti kita ikutin lagi kayak gitu. Terus gimana motivasinya, terus gimana dari terapisnya. Jadi nggak cuman kalau apa sih tadi pertanyaannya? Bentar deh. Prognosis itu pasti apa nggak ada yang pasti, apalagi dalam pasien itu beragam banget gitu, aktivitasnya juga kita nggak bisa terus pantau terus segala macam. Nanti dilihat lagi, makanya setiap ketemu evaluasi lagi ya. Intinya nggak bisa punya rules yang sama ya Kak. Ya, kalau untuk patokan ada, misalkan kayak patokan ada, kamu lihat jurnal, kamu lihat beberapa referensi dari buku, oke, itu patokan. Tapi nanti dilihat lagi di kondisi pasiennya itu gimana gitu. Nah, aktivitasnya seperti apa, usianya gimana, diperhatiin juga. Pokoknya intinya kamu harus evaluasi pasien setiap kali dia ketemu. Nanti bisa jadi, yang aku bilang, bisa jadi dia jadi lebih lama masa penyembuhannya, atau bisa jadi dia lebih singkat. Nah, ketika udah dievaluasi, misalkan kok nggak ada progres, nggak ada perkembangan, yang kamu evaluasi berarti intervensi kamu. Kalau intervensi setelah itu nggak berhasil juga, balik lagi ke asesmennya, gimana, udah benar atau belum, reassessment. Kalau misalkan emang sebulan stagnan, misalkan konvensional nggak berhasil, udah di-refer aja. Tuh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Jihan. Kak mau tanya, kan tadi kakak bilang faktor prognosis itu berkaitan dengan usia sama home exercise. Nah kan ya, kalau baru pertama banget ke fisioterapis, terus pasien udah nanya berapa lama, itu berarti dipantau dari usia sama patologinya aja atau faktor lain Kak? Makasih Kak, soalnya masih bingung. Oke. Tadi ini kita kebanyakan bingung sama ini ya, prognosis ya. Jadi nanti dibedain prognosis fungsional sama kontekstual faktor. Jadi prognosis fungsional ini tadi Jihan sebelumnya udah kan dibilangin kan, kita bisa lihat tuh referensinya. Oke. Satu, kita udah punya rujukannya apa. Terus kita lihat kontekstual faktor. Secara faktor internal gimana, dari diri pasien itu sendiri, kalau terus dari eksternalnya gimana. Beda misalkan proses penyembuhan pasien misalkan OA dengan berat badan yang overweight sama yang dia lebih ringan, misalkan tuh beda lagi, nanti lamanya itu beda lagi, dilihat kondisinya. Terus kayak grade patologinya itu juga berpengaruh, misalkan orang yang OA grade 3 sama OA grade 1 itu beda lagi lamanya. Terus misalkan ada tenis elbow tipe 2, tenis elbow tipe 4 itu beda lagi, nanti fase penyembuhannya lebih lama lagi yang tipe 2 daripada tipe 4 gitu. Jadi balik lagi ke aktualitas patologi itu sendiri, terus grade patologi, kronik, disabilitasnya apa, itu nanti lari ke situ juga. Kalau jurnal, buku biasanya itu buat referensi, bahan patokan, biar gak bingung nanti kalau pasien nanya, berapa lama saya harus ini fisio gitu. Seenggaknya kalian udah punya gambaran, nanti evaluasi lagi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Kak LK, mau tanya lagi gimana sih Kak kalau mau rekrut kakak berdua. Oke, baik. Apalah Kak. Iya Kak, nanti kontak aja ya. Insentifnya berapa gitu aja. Izin bertanya masih sempat waktunya nggak Kak? Masih kok, masih banget. Silahkan aja yang mau bertanya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komen di bawah. Nanti akan saya bacakan. Oke, ini ada dari... Oke, nggak Jihan? Iya. Gitya. Hai Gitya, Gitya dari Unindra ya? Undira.
Kak mau tanya, tadi kan dievaluasi menggunakan instrumen pengukuran pada saat pemeriksaan spesifik. Apakah pengukuran itu dilakukan karena tadi muncul saat evaluasi? Kamu nanya tadi kan dievaluasi menggunakan instrumen pengukuran pada saat pemeriksaan spesifik. Apakah pengukuran itu dilakukan karena tadi muncul saat evaluasi? Gimana sih? Gimana maksud pertanyaannya? Menggunakan instrumen saat pemeriksaan spesifik, apakah? Oh, intinya dia nanyain instrumen pengukuran ya pada saat ya. Ya, jadi instrumen pengukuran itu digunakan saat kayak misalkan kamu mau asesmen. Ketika kamu asesmen, misalkan kamu dia nanti ketemu nyeri ya, otomatis kan kamu nanti ukur nyerinya. Nah, itu dikip dulu secara teknis ya. Secara teknis dikip dulu pokoknya catat dulu lah di mana gitu, misalkan instrumen pengukurannya, misalkan dia ada keluhan nyeri, terus kamu udah lakuin pemeriksaan, oke, kamu ukur pakai pengukuran nyeri, instrumennya apa, atau enggak dia ada disabilitas apa, terus diukur pakai instrumen pengukuran apa, intinya gitu. Jadi ketika asesmen diukur, setelah asesmen diukur, jadi nanti masuknya ke evaluasi, dicatatnya di akhir. Kalau secara teknis diukurnya di akhir gitu, diukurnya di akhir, dicatatnya di akhir gitu. Jadi kamu ukur dulu di awal, nanti di akhir kayak kamu bikin tabel-tabel biasa kayak gitu, sebelum sesudah, biar kalian punya track recordnya aja, Biar nentuin selisihnya ya, berapa selisih belum salah sesudah. Nanti biar tahu dia ada perkembangan atau enggak, gimana intervensi yang kalian berikan gimana gitu, nanti biar ketemu selanjutnya. Oke. Jadi evaluasi itu secara teknis dilakuin, secara real itu dilakuin sebelum dan sesudah intervensi gitu. Oke. Pas mau nanya dong. Apa? Sharing-sharing dong Kak, gimana pengalaman Kakak selama kerja? Kakak tuh kerja kan awalnya di klinik anak ya, terus kayak akhirnya setelah profesi akhirnya concern di muskulo. Ada nggak sih perbedaan dari dulu yang asesmen anak gitu, terus sekarang pasti ada banget. Terus sekarang yang muskulo gitu, kenapa sih akhirnya pindah haluan gitu Pak? Sebenarnya sih saya minatnya dari awal udah di muskulo ya sih. Muskulo gitu. Saya udah di muskulo dari awal gitu, enggak dari awal sih, dari udah mulai semester awal saya udah muskulo gitu. Saya muskulo, tapi waktu itu masuk di anak karena apa ya? Karena aku belum nemuin yang kayak waktu itu ada yang nawarin Minan, sebenarnya Pak Sugi juga waktu itu yang bilang. Karena itu baru lulus banget kan, minat nggak di anak gitu. Ya udah akhirnya aku ya udah deh coba aja gitu, siapa tahu aku suka di anak gitu kan. Jadi dua itu aku gitu pilihannya antara anak sama muskulo, tapi ternyata aku nggak sabar gitu. Balik lagi jadi ke haluan apa balik lagi, kalau anak kayaknya nggak pernah instan. Bener, pasien yang ini juga nggak muskulo juga nggak instan sih. Iya, tapi lebih kalau anak tuh aku juga pernah sedikit pernah berkecimpung di anak kan. Dia lebih kompleks gitu, jadi kita nggak bisa, sebenarnya semua kompleks sih, tapi kayak lebih hati-hati banget kan di anak, karena mereka awalnya dari sesuatu yang belum tahu gitu, ibaratnya mereka nggak tahu cara ini cara itu. Nah kita harus bener-bener ngajarin, salah sedikit kayak kita merubah pola dia selanjutnya. Tapi kalau kasus muskulo kan mereka udah pernah, misalnya mereka pernah menggenggam, tiba-tiba nggak bisa genggam, berarti kita balikin apa yang udah mereka pernah lakuin gitu. Ya begitu sebenarnya. Kalau anak tuh emang bener sih, harus sabar, harus bener-bener passionnya di anak gitu. Kalau dari pemeriksaan udah jelas mereka ada instrumennya sendiri. Pokoknya ya begitulah. Kalau kalian tipe orang yang kalau treatment harus, saya harus setiap treatment harus ada perbedaan, harus ada perubahan, itu masuknya ke yang kayak muskulo gitu.
Tapi kalau misalkan anak, terus pasien kayak geriatri itu nggak ada yang instan, mereka benar-benar slow progresnya, benar-benar harus sabar, tapi nanti kelihatan gitu. Dan juga mungkin rasa puasnya beda. Tuh, tergantung passionnya lagi sih. Balik ke passion masing-masing ya Kak. Oh iya nih Kak, Ya, tadi kan kita sedikit ada nyinggung tentang red flag nih Kak. Nah, kan red flag nih sebagai alarm ya bagi fisioterapi kayak ini tuh ada sesuatu yang serius gitu. Nah, kadang kalau misalnya rulesnya ya, kalau ada red flag tuh kayak ya udah berarti kita oper ke dokter gitu. Bukan oper sih, jatuhnya kayak konsultasikan kembali ke dokter. Tapi ada yang kayak misalnya udah bukan ranah fisio lagi gitu, tapi kebanyakan kan pasien-pasien tuh gak mau nih balik ke dokter gitu, mau di fisio aja. Nah, menurut kakak itu kayak gimana ngadepinnya? Iya, Pasien-pasien kalau kayak gitu. ya itu nggak bisa kita langsung bikin surat rujukan langsung refer, dia mau nggak mau, soalnya konvensional juga percuma kita jelasin. Iya. Jadi benar-benar, tapi rata-rata pasiennya nerima kok kalau misalkan mereka harus konsul dulu, nanti kalau misalkan ternyata di konsul baik balik lagi kita oke gitu. Tapi kalau misalkan dia tetap biasanya jarang sih, biasanya mereka ngikut-ngikut aja, oh ya udah gitu. Tapi ada sih beberapa tuh kayak misalnya kayak ngotot banget tuh di visio. Ya udah nggak mau deh, misalnya nih kayak kasus HNP gitu. Udah ya itu harusnya operasi kan. Terus kayak pasiennya masih takut banget operasi kayak gitu. Akhirnya udah di visio aja gitu. Oke. Kalau misalkan pasien HNP, misalkan untuk di grade 3 atau grade 2 ke 3 itu masih bisa kalau misalkan mau diusahain konvensional gitu. Kayak kita masih, tapi kita nggak mau ngasih harap, kita biasanya di klinik ngasih kayak misalkan pasiennya udah grade 3, kita bilang, ini agak lama ya, harus lebih sabar gitu. Karena mereka biasanya, kan udah disaranin operasi sama dokter ya, mereka nggak mau, mereka lari ke kita. Ya udah kita usahain sebisa kita. Kalau misalkan udah kecuali memang udah bener-bener grade 4 baru gitu, cuma ya udahlah, tanganin aja. Tapi main aman aja, kasih treatment yang aman aja. Iya, karena takutnya kita malah memperburuk gitu kan ya. Jadi kayak ambilnya aman aja gitu. Selama itu belum Cauda-Equina syndrome ya oke lah. Kalau udah Cauda-Equina syndrome udah. Makanya penting banget pemeriksaan ini ya, red flag. Jadi dilihat dulu kalau apakah ada ngarahnya ke sana. Kalau misalnya ke sana kayak kita lebih baik tidak aja gitu ya. Benar. Ya kita harus cari aman lah, pasien safety. Sharing-sharing dong Kak, gimana pengalaman Kakak selama di lapangan, kayak kasus apa sih yang sering banget ditanganin gitu? Kasus yang sering. Pura-pura nggak tahu sih, udah pernah. Praktek Ya kan maksudnya kalau aku mah udah ya yang lain gitu kan. Beragam. Rata-rata ya klinik itu lumayan complicated sama aneh, bukan aneh sih, kayak unik-unik gitu. Tapi ya standar lah biasanya, ya bahu, pinggang, leher, lutut, hip, ya kasus-kasus muskulo beragam sih. Hai, ya. Halo Mbak Azam. Ada Kak Andre jadi malu nih dilihat fisio pilates. Aduh. Nah, biasanya nih Kak, untuk kasus-kasus kayak LBP gitu ya, kan banyak tuh kita kayak ngomonginnya, kalau misalnya kita ngomonginnya di klinik kan enak ya, kita bisa ngasih treatment tuh bener-bener sesuai sama kayak kasus, misalnya kayak kasus ini tadi kan LBP kan banyak banget lah, kita harus cek satu-satu lumbal, lower thoracal kayak gitu-gitu. Nah kadang kayak ada pasien dia tuh misalnya ya di tempat yang lebih umum gitu, misalnya kayak rumah sakit. Nah mereka tuh dapat
treatment yang sekiranya tuh kurang spesifik lah ya. Nah, balik ke fisio mandiri, itu banyak gak sih Kak? Kayak Kakak dapat operan yang kayak gitu? Kayak tiba-tiba langsung, oh iya ya, kayak yang dulunya lama banget prosesnya, tiba-tiba langsung, oh itu cepet banget sih di sini gitu. Sering nggak dapetin yang kayak gitu? Oh, sering sih. Biasanya kita ada beberapa yang refer dari dokter, misalkan udah ditulis ini aja treatmentnya gitu. Terus dia udah pernah treatment di rumah sakit, misalkan. Ya, sebenarnya itu nanti larinya ke komunikasi lagi ya. Biasanya pasien bisa diperlakukan yang nyaman-nyaman, kayak misalkan di blok nyerinya gitu, pakai alat gitu. Iya. Terus tahu-tahu treatmentnya beda sama kita punya, itu biasanya pasien bertanya gitu. Pasien jadi sebenarnya rasa percaya mungkin lebih agak berkurang sama kita, kok beda ya, saya kemarin gini nih. Nah itu balik lagi komunikasi. Iya. Nanti kalau pasien udah lihat hasil ya, baru dia oke, gitu, percaya. Iya. Banyak lagi. Mau nanya. Wah, udah jam 9 sih. Enggak, jam 8 Kak. Kita sama kan ya waktunya? Sama. Tidak ada perbedaan Kak. Cuma aku mau ini nih, mau apa? Ada briefing mahasiswa profesi jam 8. Oh iya. Ya nggak apa-apa lagi sih. Satu pertanyaan terakhir kali ya. Ada nggak sih Kak saran atau tips and trick gitu dari Kakak buat teman-teman yang baru lulus atau yang masih belum pede nih buat nganalisa suatu kasus gitu? Ada nggak tips and triknya gitu? Tips and triknya satu, baca jurnal, baca buku, terus pengalaman, sama ya jangan segan-segan nanya seniornya, terus baca-baca jurnal, terus benar-benar didalamin patologi fungsional ya gitu. Kalau aku sih triknya itu aja sih, sama yang penting lihat kalau misalkan lagi sakit, misalkan di kampus ada klinik atau apa, misalkan dia kemana aja, cari aja pengalaman sebanyak-banyaknya kalau menurut aku ya. Iya sih, kayak ya coba-coba aja kali ya Kak, jangan kita harus bisa ngelawan rasa takut gitu. Misalnya kayak sebenarnya sih kenapa kita nggak pede tuh karena kita tuh terlalu takut untuk memulai sih sebenarnya. Kalau menurut aku sih, kayak dulu juga aku mikirnya gitu, takut untuk mulai. Tapi setelah dicoba kayak, oh ternyata bisa ya kayak gitu. Karena ya kita tuh terlalu overthinking dulu sebelumnya gitu. Jadi kayak akhirnya jadi takut, terus tiba-tiba nggak bisa. Tapi sebenarnya kita bisa gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan udah di klinis kalian nggak bisa, misalkan ada kasus yang kalian ragu, konsulin aja sama biasanya ada yang lebih senior di klinik atau di rumah sakit, itu biasanya bisa ditanyakan gitu kalau nggak yakin. Kalau masih nggak yakin, bisa buka buku lagi, bisa buka jurnal lagi. Nggak usah malu buat buka buku lagi atau buka jurnal lagi, atau nanya sama ke seniornya, nggak usah malu, tanya aja. Itu nggak usah takut ya, sebenarnya nggak usah takut salah, tapi ya cobalah belajar biar nggak salah. Kak, ada 2 pertanyaan lagi nih. Masih sempet nggak waktunya? Karirin, kita chat aja yuk. Karirin, kita chatting aja ya. Gimana sih cara refleks? Kak, nanti aku kasih slide-nya. Banyak sih sebenarnya ya. Iya. Gak bisa kayak red flag tuh ya regio sih sebenarnya kalau ngomongin red flag ya. Jadi kayak gak bisa 1 jam aja kayak kurang gitu. Oke, hari ini nanti kita chat aja ya. Ini siapa lagi nih? Arum, Kak kasih referensi dong buku apa yang terkait spesifik. Oh banyak. Ada ya biasa jurnal atau enggak ada yang biasa di klinik, apa namanya, David Maggie yang tentang orthopedic assessment physical examination, pokoknya David Maggie. Terus apalagi yang biasa ya, banyak sih. Nanti di ini aja sih, di
lain kali kayak misalkan media visio kasih gitu bikin konten yang isinya referensi. Wah, mantep ya sih. Lumayan nih Zi, nih ngebantu nih Zi buat mereka yang masih bingung-bingung terkait tes apa gitu, kasih rekomendasi. Iya. Oke, thank you Kak. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Kak. Sedikit kesimpulan sih sebenarnya tentang proses visio itu penting banget, tapi kita proses visio itu penting banget dalam mengidentifikasi suatu kasus untuk kita menentukan ini tuh problemnya apa kayak gitu ya. Nah, tapi di balik itu kita harus paham juga nih perihal anatomi, terus patofisiologi, kinetik. Jadi di fisioterapi itu menurutku nggak bisa kita hanya mempelajari prosesnya aja, tapi kita harus didasari sama pengetahuan dasar seperti patologi. Gitu. Oke. Bisa pakai filter Kak. Iya, baru tahu aku norak banget ya. Yaudah. Oke Azi ya. Oke, thank you. Oke, thank you ya Kak. Thank you banget sharingnya. Semoga ilmunya selalu berkah ya Kak. Amin. Semoga media visio semakin ini ya, amin. Apa ya? Semakin edukasi. Dikenal ya. Ya, iya. Semoga jadi platform edukasi yang maju. Iya, ya. Sip. Oke, thank you banget Kak waktu dan kesempatannya. Sip. Terima kasih. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam.